Baik pemirsa, kami akan lanjutkan syarat jalannya sidang dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Sinodo Gemim di Pengadilan Negeri Manado Senin 10 November 2025. Setelah terdakwa Asyano Gamikawatu diperiksa, pemeriksaan selanjutnya adalah terdakwa Freddy Kaligis dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Petensile SHMH dan Hakim Anggota Irianto Tiranda SHMH serta Hakim ad hoc Kusnanto Wibowo SH. Pemeriksaan terdakwa Freddy Kaligis pertama dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Petensile SHMH, pemeriksaan kedua oleh Hakim Irianto Tiranda SHMH, dan pemeriksaan ketiga oleh Hakim ad hoc Kusnanto Wibowo SH. Seperti pemeriksaan terhadap terdakwa Asyano Gamikawatu yang dibombardir pertanyaan dari tim Majelis Hakim, pada pemeriksaan terdakwa Freddy Kaligis pun Majelis Hakim mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan konfrontir dari pengakuan terdakwa Asyano Kawatu dan kesaksian saksi-saksi lainnya yang sudah diperiksa tim Majelis Hakim. Pemeriksaan terdakwa Freddy Kaligis pertama dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Petensile SHMH dan pemeriksaan kedua oleh Hakim Irianto Tiranda SHMH dan pemeriksaan ketiga oleh Hakim ad hoc Kusnanto Wibowo SH. Ketua Majelis Hakim saat memeriksa terdakwa Freddy Kaligis awal-awal tampak mengalir dan agak tenang, apalagi saat Ketua Majelis Hakim mengkonfrontir dengan pernyataan terdakwa lain dan menggali keterlibatan Asyano Gamikawatu pada proses pembuatan draft dan perintah pencairan dana hibah Sinodo Gemim tanpa LPJ dan tanpa proposal. Saat diperiksa Hakim Irianto Tiranda, terdakwa Freddy Kaligis mengaku dirinya mendapat perintah memproses sampai dengan perintah membayar tanpa LPJ pada tahun 2022 itu atas perintah terdakwa Asyano Gamikawatu sebagai atasan terdakwa Freddy Kaligis, dan perintah membayar pada tahun 2023 itu atas perintah Denny Mangala, asisten 1 Pemprov Sulut bidang pemerintah dan Kesra yang masih aktif sampai sekarang. Bantahan terdakwa Asyano Gamikawatu terkait pernah menelepon saksi fakta Theofelia Parengkuan lewat telepon genggam Freddy Kaligis dipatahkan bantahan itu oleh terdakwa Freddy Kaligis. Terdakwa Freddy Kaligis membenarkan bahwa terdakwa Asyano Gamikawatu benar menggunakan telepon genggamnya dan berbicara dengan Theofelia Parengkuan. Terdakwa Freddy Kaligis juga mengaku bahwa penambahan nominal pada draft pengajuan dana hibah dengan cara mencoret nominal awal dan menambahkan dengan nominal yang lebih tinggi itu dilakukan oleh terdakwa Asyano Gamikawatu pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 dilakukan oleh Denny Mangala, asisten 1. Berikut ini kami sharekan potongan-potongan jalannya sidang dan fakta-fakta persidangan yang terungkap saat pemeriksaan terdakwa Freddy Kaligis. Jadi saudara tahu ya bahwa ada perintah untuk cepat cairkan tahap 2, ada kekurangan, LPJ belum ada untuk tahap pertama, tapi itu akhirnya berlanjut sampai kepada pencairan tanpa ada LPJ pemenang tahap pertama. Saudara tahu itu sebuah kesalahan? Apakah saudara tahu bahwa itu sebuah kesalahan? Tanpa LPJ disuruh proses dan lanjut sampai pada pencairan. Tahu, sadar itu? Kenapa membiarkan itu terjadi? Karena selama ini saya tidak pernah memeriksa ke SPB karena itu diverifikasi langsung dari Ya kan bagian kalian kan tadi bilang belum ada SPJ. SPJ kan masuk ke Biro Kesra yang nangani barang ini kan. SPJ kan ke kalian. Mana saudara mulai lempar bahwa itu saudara tidak tahu atau gimana? Gimana itu? saya menyatakan jadi saya bisa Tadi kan saudara bilang saudara tahu itu ada kesalahan. Kenapa melanjutkan? Kenapa dijalankan itu tahu kesalahan? karena saya setahu saya kalau sudah ada SPB lagi seperti yang disampaikan oleh kalau SPB dia sudah ada berarti sudah Berarti saudara juga anggap sudah. ya karena Tipu-tipu. Yang penting ini kan kalau barang SPBD sudah ada berarti bisa cair. Saudara tanda tangan apa setelah SPBD? Saudara tanda tangan yang mendatangkan SPB
Saudara tanda tangannya apa? Surat perintah membayar. SPM. Ya. Saudara yang tanda tangan kan? Iya. Padahal saudara tahu, walaupun SP2D ada, tapi kan saudara dari awal tahu bahwa ini SPJ belum ada. Gas dong. Pimpinan saja Sofi SPJ tidak ada saja bisa cair ini, apalagi barang-barang yang lain yang tidak ada model ini. Yang pasti gitu. Jadi betul saudara bilang doa tidak lapor, iya karena saudara sudah memberi contoh satu kali yang cukup fatal, tapi itu berjalan kan gitu. Ada enggak HP saudara digunakan oleh terdakwa Asiano berbicara dengan ada satu nona di Teofilia. Ada enggak? Saudara menelpon itu orang, terus saudara mengatakan ini Pak Asiano mau bicara. Ada enggak itu? Pernah. Ada. Apa isi pembicaraan kan saudara menyerahkan HP saudara untuk dipakai oleh Pak Asiano kan tentu berada dekat saudara. Saya ingin saudara jujur menyampaikan apa isi pembicaraan dari Pak Asiano kepada saksi. Izin yang mulia, karena memang bukan karena saya mengabulkan waktu ini, tapi saya sudah lupa karena saya takut memberikan kesaksian yang akhirnya sebenarnya tidak sebagaimana pembicaraan. Izin yang mulia, saya jujur, saya sudah tidak mengingat lagi apa yang tidak. Baik. Perintah dari pimpinan untuk segera mencairkan sudah saya katakan. Perintah dari Pak Asiano tadi ya. Pak Asiano tadi dari awal sampai akhir itu seolah-olah tidak itu siapa ada perintah hanya sesuai dengan kewenangan memang. Saudara diperintah, saudara tidak menolak itu, tidak ada pernyataan atau diskusi gitu. Jangan perintah ini aneh-aneh ini yang begini. Tidak ada sandaran. Saya memang dikatakan kelas, kita belum bisa tarik. Tadi saudara menyampaikan bahwa ada perintah Asiano ini ya. Ya, Itu untuk tahun berapa itu? tahun 2022. 2022. Saudara memaknai perintah itu bagaimana? Atau begini, ada tidak perintah itu bertentangan dengan ketentuan? Misalnya, harus ada pertanggungjawaban lebih dahulu atas pencairan tahap pertama, baru bisa diajukan permohonan tahap kedua. Bagaimana perintah itu? Memang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Ya. bahwa saya sudah melaporkan mengenai LPD tapi tidak lanjutnya sebagai saya sebagai bawahan. Oh ya, itu yang perintah, saudara. Karena itu Ya. LPD belum ada, saudara diperintahkan AGK untuk melakukan pencairan tahap berikutnya. Saudara terdakwa, saat saudara menerima perintah sepengetahuan saudara, ada tidak perintah dari AGK itu yang saudara ketahui memang tidak boleh atau tidak bisa dilaksanakan? Ada tidak? Saya sudah jelaskan bahwa LPD belum ada. LPD itu ya, berarti LPD ya? Ya, saya sudah. LPD belum ada, tapi saudara laksanakan atas permintaan AGK. Ya, yang menafsirkan itu siapa? Termasuk juga dari pekerjaan dari Pak Pimpinan. Hah? Dari mana? Petunjuknya? Ya, Petunjuk itu lisan. ya. Dan itu petunjuk itu Omong-omong aja. yang langsung bisa akan diberikan juga kepada ibu Rodia seperti yang saksi tadi. Bukan, saya tanya petunjuk itu lisan aja. Lisan. Kasih tahu saja. Sudah pakai jo ini untuk begini. Ya kayak gitu ya. Ya, ya. Dan Kan pada persidangan yang lalu ada terungkap itu ada coretan-coretan. Saudara tahu itu coretan-coretan? Saya tahu. Sudah ada daftar kemudian ada angka kemudian dicoret. Untuk saya boleh jelaskan, siapa yang mencoret? ya untuk tahun 2022 dan Bapak Servo masih memiliki karantina kalau tidak sudah diselesaikan oleh saksi. Itu yang mencoret-coret. Ya, kemudian tahun 2023 yang dimana? Dari fakta persidangan setelah pemeriksaan terdakwa Freddy Kaligis, dia menyatakan bahwa dia melaksanakan semuanya itu karena perintah atasannya. Jadi itu yang pertama. Kemudian segala sesuatu berkaitan dengan ke Jerman,
itu ada kaitan dengan program pemerintah, dan juga mereka ke sana itu tidak menerima dana tunai, jadi kan dijelaskan bahwa itu dia terima dalam bentuk tiket untuk ke sana, dan itu pun nanti dia tahu setelah pemeriksaan bahwa itu dipertanggungjawabkan lewat dana hibah. Jadi kami kira kalau melihat dari keterangan yang disampaikan tadi, kami sampaikan bahwa dia melakukan semua itu karena perintah. Saudara pernah tidak terlibat dalam persoalan terkait dana hibah Pemprov DKI? Jadi saya sebagai kerangkanya dalam proses sampai kepada pencairan dana hibah, dalam pengelolaan penggunaan dana hibah dan pertanggungjawaban dana hibah, dalam proses dari awal sampai cairnya dana hibah dari Pemprov DKI, saudara pernah terlibat atau tidak? Saya Terlibat dalam kapasitas apa? sebagai kuasa pengguna anggaran yang diberikan kuasa untuk menandatangani SPM surat perintah membayar dan pada saat surat berjawab. Saudara waktu itu berada di dinas mana? Berada di Biro Desa, Biro Kesejahteraan Biro Sekretariat Kesejahteraan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Itu dari tahun berapa? Saya menjabat kepala Biro Desa, saya dilantik tanggal 25 Mei 2021 dan serah terima administrasi dari PLT kepada Biro Desa kepada saya pada awal bulan Juli tahun 2021 sampai 2023. Ya. Saudara menjabat sebagai kepala Biro. kepala Biro Kesra Ya. dari 2021 ya, saudara menjabat. Ya. Sebelum menjabat ke biro, saudara melaksanakan tugas. Saya bertugas di dinas perkebunan. Oh. Jadi saudara tahu proses dana hibah itu dari awal sampai pencairan ke Mei itu sejak saudara menjabat sebagai Kabiro Resra dari 2021. Ya. Terlibatnya di situ. Dan terlibatnya saudara itu seperti apa? Saya terima ini waktu saya dilantik tanggal 5 bulan saya dilantik tanggal 9 Mei 2021 dan serah terima jabatan dari PLT kepada saya di bulan Juli, maka saya langsung mengadakan rapat dengan jajaran Biro Desa, dan salah satu yang menjadi titik saya yang menjadi stressing saya pada para pejabat itu karena di Biro Desa salah satu kegiatannya adalah pemberian hibah. Sehingga saya sudah sampaikan kepada jajaran saya agar supaya dalam pemberian dana hibah ini harus sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak ada pungutan dan tidak ada untuk menyulitkan semua penerima hibah yang ada. Dan pada saat itu saya menyatakan bahwa semua proses sesuai dengan prosedur yang ada, SOP yang ada. Jadi kami tidak kerangka aturan kegiatan. Saya katakan harus mengikuti kegiatan seperti itu. Dan saya di saat itu memang yang menjadi PLT kepala biro adalah setelah saya menjabat sebagai kepala biro menjadi PPTK, pejabat penata usaha keuangan, dan beliaulah yang saudara Peter Kohan, dan beliaulah yang memverifikasi sebelum masuk untuk saya menandatangani SPM, surat perintah membayar. Siapa namanya? Peter Kohan. Dalam jabatan saudara sebagai Kabiro, Ya. itu bawahan saudara itu duduk di jabatan apa di biro? Jadi ada tahun 2021 jabatan strukturalnya adalah kepala bidang, dan Pak Peter itu adalah kepala bidang pembinaan mental spiritual. Peter. Di samping itu ada juga bidang yang menangani kesejahteraan rakyat, pelayanan dasar, yaitu pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan sosial. Bidang mana yang menangani
bidang mental dan spiritual. Siapa tadi? Yang Pak Peter Pak. Pak Peter itu. Staf-staf ada Staf-stafnya di sini. yang khusus menangani dana hibah. Pejabat pembinaan kelembagaan Siapa? dan spiritual yaitu Rahmat Lore. Rahmat. Ya, Rahmat siapa? Rahmat Lore. Boleh. Ya, Orang ini kan yang sering disebut-sebut ya. ya. Apa pernah dalam menegur mereka langsung memproses saja? Mereka menyampaikan kepada saudara ada yang tidak ada berkas segala macam, tapi saudara memerintahkan diproses saja. Ada seperti itu? Izin yang mulia boleh saya jelaskan. Ada nggak seperti itu? Di saat pencairan Pertanyaan saya, ada nggak seperti itu? ada. Ada. Siapa menyampaikan apa waktu itu? Jadi saat saya pencairan tahap kedua di tahun 2022, saya dipanggil oleh sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Sekretariat Bawaslu, untuk memerintahkan kepada saya untuk pencairan tahap kedua kiranya dipercepat prosesnya. Maka saya berkoordinasi dengan pejabat yang menangani bagian hibah kelembagaan. Dan beliau menyatakan bahwa Siapa? Rahmat Lore dan Kalau beliau kan atasan, kalau bawah jangan sama beliau. Ya. Rahmat. Jadi saya kami berkoordinasi dan beliau menyatakan bahwa LPD belum ada untuk tahap pertama. Kemudian saya menyampaikan itu kepada Bapak Kasih Bawaslu yang mana kita boleh proses dan akan ada. Dan beliau mengatakan kalau apa dipercepat. Maka saya mintakan juga kepada Polres permintaan dari Sekretariat Bawaslu untuk mempercepat dengan catatan kiranya menghubungi si Mabes. Jadi saya mintakan menghubungi si Mabes segera menyampaikan RPT tahap pertama. Maka mereka sudah membuat SPM dan sudah 2 kali membuat SPM tapi masih ditolak oleh keuangan untuk mengeluarkan SPWD. Dan kemudian saya mendapatkan laporan dari Rahmat Lore yang dimana yang dia setiap dikalikan hibah lembaga Rahmat Lore ini juga mendampingi dan dia selalu mengikuti sampai di keuangan. Dan dia menyampaikan kepada saya bahwa SP2D sudah ada. Sehingga saya merasa bahwa pertanggungjawaban itu sudah. Baik. Jadi saudara tahu ya bahwa ada perintah untuk cepat cairkan tahap kedua, ada kekurangan, LPJ belum ada untuk tahap pertama, tapi itu akhirnya berlanjut sampai kepada pencairan tanpa ada LPJ pemenang tahap pertama. Saudara tahu itu sebuah kesalahan? Apakah saudara tahu bahwa itu sebuah kesalahan? Tanpa LPJ disuruh proses dan lanjut sampai pada pencairan. Tahu, sadar itu? Kenapa membiarkan itu terjadi? Yang mulia, yang sebelumnya saya nanti mengetahui ada setelah ada di pemeriksaan di Polda. Karena selama ini saya tidak pernah memeriksa ke SPB karena itu diverifikasi langsung dari. Ya kan bagian kalian kan tadi bilang belum ada SPJ. SPJ kan masuk ke Biro Kesra yang nangani barang ini kan. SPJ kan ke kalian. Mana saudara mulai lempar bahwa itu saudara tidak tahu atau bagaimana? Gimana itu? Ya, saya menyatakan sebelumnya. Jadi saya bisa. Tadi kan saudara bilang saudara tahu itu ada kesalahan di situ. Kenapa melanjutkan? Kenapa dijalankan itu tahu kesalahan? Karena saya selalu saya kalau sudah ada SP2 seperti yang disampaikan oleh kepala keuangan, kalau SP2 dia sudah ada berarti sudah ada. Berarti saudara juga anggap sudah. Ya, karena Oh, tipu-tipu. Yang penting ini kan kalau barang SPWD sudah ada berarti bisa cair. Saudara tanda tangan apa setelah SPWD? Saudara tanda tangan yang mendatangkan SP2
Saudara tanda tangannya apa? Surat cerita membayar. SPM. Saudara yang tanda tangan kan? Iya. Pada saudara tahu, walaupun SP2D ada, tapi kan saudara dari awal tahu bahwa ini LPG belum ada. Bagaimana? Orang salah, saudara tidak harus salah. Boleh yang lain menerbitkan SP2D, tetapi di tempat saudara itu harus masuk LPG. Saudara tidak peduli, hanya berdasarkan SP2D, saudara terbikin SPM, kan gitu. Saudara-saudara punya sadar tahu ada yang tidak tepat, yang benar, yang tidak lengkap, yang seharusnya tidak boleh keluar SPM, saudara keluarkan SPM. Itu untuk tahap kedua ya, di 2022 ya. Selain itu apa lagi? Proposal yang diajukan di tahun berjalan saudara tahu? Itu yang izin yang mulia. Jadi di saat pencairan tahap pertama, saya tidak pernah dilaporkan kepada PPDK kalau ada proposal yang Tidak ada. persidangan, proposalnya sudah lengkap. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Devi, yang mana untuk pencairan tahap pertama itu berkas semua sudah lengkap. Karena izin yang mulia, kalau berkas belum lengkap memang saya tidak akan tanda tangan karena saya percaya itu berkasnya sudah lengkap. Dan itu dibuktikan seperti yang kemarin saya kita pertunjukkan dalam waktu saya menjadi saksi di mahkota, yang mana saya menunjukkan bahwa berkas-berkas itu mereka sudah menyatakan sudah lengkap. Siapa itu? Dari PPDK maupun dari PPDK. Dari PPDK. Karena ini kita temukan itu seluruh pencairan itu proposal dibuat di tahun berjalan yang semestinya kan tidak begitu kan? Semestinya tahun sebelumnya proposal muncul baru tahun berikutnya cair itu anggaran. Tapi ini kan proposal selalu muncul di awal tahunnya. Ya boleh dikatakan sudah lewat, ya kan? Tapi itu berulang. Masa saudara di birokrasi tidak menyadari kesalahan yang berulang itu? Saudara tidak menyadari itu? Izin yang mulia, karena saya tidak pernah mendapatkan laporan daripada PPDK mengapa itu SPD-nya. Baik, saudara mengatakan tidak mendapat laporan. Tapi mereka mengatakan mereka pernah menyampaikan kepada saudara belum lengkap. Yang belum lewat itu izin yang mulia, LPG-nya yang dilaporkan. Cuma saudara bilang, hei, kerjakan saja. Saya suruh kena mari. Ada bahasa begitu? Itu di saat pencairan tahap kedua. Oh, hanya itu aja. Yes. Yang lain-lain, saudara tidak merasa ada yang aneh karena tidak ada laporan. Karena itu adalah inisiatif dari staf saya dalam Saudara mau menyalahkan staf saudara? tidak yang mulia. Maksudnya mereka tidak pernah, karena kami izin yang mulia, kami kan selalu setiap minggu itu mengadakan rapat. Ya. Dan dalam rapat-rapat dinas itu, satu minggu sebelumnya itu apa yang mereka perbuat? Iya. Apa ada masalah atau tidak? Iya. Bagaimana mereka mau taat aturan SPJ tidak ada saja, LPG tidak ada, saudara tidak cair. Itu sudah anggap sudah itu semua ini. Mereka mengatakan mereka pernah menyampaikan kepada saudara belum lengkap. Yang belum lewat itu izin yang mulia, LPG-nya yang dilaporkan. Cuma saudara bilang, hei, kerjakan saja. Saya suruh kena mari. Ada bahasa begitu? Itu di saat pencairan tahap kedua. Oh, hanya itu aja. Yes. Yang lain-lain, saudara tidak merasa ada yang aneh karena tidak ada laporan. Karena itu adalah inisiatif dari staf saya dalam Saudara mau menyalahkan staf saudara? tidak yang mulia. Maksudnya mereka tidak pernah, karena kami izin yang mulia, kami kan selalu setiap minggu itu mengadakan rapat. Ya. Dan dalam rapat-rapat dinas itu, satu minggu sebelumnya itu apa yang mereka perbuat? Iya. Apa ada masalah atau tidak? Iya. Bagaimana mereka mau taat aturan SPJ tidak ada saja, LPG tidak ada, saudara tidak cair. Itu sudah anggap sudah itu semua ini gas tuh. Pimpinan saja soal SPJ tidak ada saja bisa cair ini, apalagi barang-barang yang lain yang tidak ada model ini. Kan pasti gitu. Jadi betul saudara bilang, saudara tidak lapor. Iya, karena saudara sudah memberi contoh satu kali yang
cukup fatal, tapi itu berjalan kan gitu. Jadi yang mulia, saya Ya saudara mau mengatakan mereka tidak pernah lapor, ya kan? Cuma mereka contoh satu itu sudah jadi kurang mungkin. boleh izin yang mulia. Iya, Saya jelaskan. Jadi saya katakan bahwa tahun 2009 perintah dari pimpinan untuk segera mencairkan sudah saya katakan. Perintah dari Pak Asiano tadi ya, Pak Asiano tadi dari awal sampai akhir itu seolah-olah tidak itu institusi apa ada perintah hanya sesuai dengan kewenangan memang. Saudara diperintah, saudara tidak menolak perintah itu, tidak ada pernyataan ke diskusi gitu, jangan perintah ini aneh-aneh ini yang begini. Nah, tidak ada standar. Saya memang dikatakan kelas kita belum bisa tarifkan, tapi saya memintakan kalau boleh dipercepat karena ada kegiatan-kegiatan yang sudah Inti, jadi saudara tafsir di percepatan itu perintah yang tidak boleh dilawan, jika saudara laksanakan dan atasannya. Nah, terus lanjut dalam penggunaan dana hibah, ada saudara terlibat. penggunaan dana hibah. Tadi kan proses sampai ke pencairan, sekarang dalam proses penggunaan dana hibah. Kan ini kan kasih ke meme. Ada nggak saudara terlibat dalam penggunaan dana hibah yang diberikan ke bumi? Izin yang mulia boleh saya jelaskan. Saya dalam dakwaan pada saat saya ikut ke Jerman dengan menggunakan dana. Saya jelaskan nanti karena itu sudah saya jelaskan itu prosesnya. Kenapa saya ikut ke Jerman itu? Karena atas permintaan dari Bapak Presiden Sawatu dan permintaan Bukti Rumah. Sehingga dengan permintaan ini saya sudah sampaikan sebenarnya kalau boleh saya tidak usah ikut, tetapi tetap mulai diajak saya ikut. Baik, saudara pernah bersama Pak Asiano Kamikawatu bertemu pendetaannya Pernah terkait mau berangkat ke Jerman. dengan Apa isi pertemuan saudara bersama Pak Asiano dari dengan pendeta Ali? boleh saya jelaskan Iya. Saya memang setiap persiapan kami ke Jerman, saya dimintakan oleh Pak Kasih Menjadi Kawatu dan Pendeta Lutfi untuk menghubungi keberangkatan rencana ikut program kami ke Jerman. Tetapi memang belum ada jawaban dari Ketua Sinode, sehingga saya diajak oleh Pak Kasih Menjadi Kawatu bersama-sama dengan Pendeta Lutfi pergi menghubungi Ketua Sinode dan itu saat itulah baru saya bertemu dengan Ketua Sinode dan percakapannya itu percakapan yang menjadi percakapan hanya izin yang mulia saya menjadi Kawatu dan Ketua Sinode dan memang pada saat itu sejujurnya Ketua mengatakan tidak boleh menggunakan tidak boleh kalau itu untuk menggunakan dana hibah dan ada percakapan yang mana itu boleh ada pengecualian kalau untuk dalam rangka pencapaian sasaran program ataupun sasaran program dan kepentingan pemerintah daerah maka itu bisa menggunakan. Jadi begini, jadi ke sana itu kalian meminta untuk ikut ke Jerman dan menggunakan dana hibah, itu judulnya ke sana. Awal Iya toh, tapi pendeta Rina tidak mau mengikuti permintaan beliau. Dia tidak mau menggunakan dana hibah. sehingga Pak saya sudah Padahal dijelaskan lagi juga oleh saya saudara ke Asiano yang mengatakan bahwa ya apa saya mungkin yang jelaskan ya soal Pak Pendeta, saudara tahu nggak ada larangan penggunaan dana hibah untuk perjalanan luar negeri? jadi sebelum ke Sinode Pak saya sudah sampaikan kepada Pak Asyik Pak ini kalau dana hibah tidak boleh digunakan untuk perjalanan luar negeri. Beliau menyampaikan bahwa itu ada pengecualian yang saya sudah sampaikan. Oh sudah, jadi sama-sama ke sana dengan pemikiran ada pengecualian tadi ya. Ya, Tapi tetap pendeta Erina tidak mau. tidak. Apa alasan dia tidak mau? Karena ini tidak boleh ada perjalanan ke luar negeri menggunakan dana hibah. Tidak boleh. Dia bilang tidak Ya boleh. kan, Pak. Dua kali kami
Baik, ada enggak semacam paksaan kepada sinode atau ucapan-ucapan yang menunjukkan kekecewaan misalnya dari saudara atau terdakwa misalnya, kalau tahu begini kita tidak dikasih, mungkin kita tidak urus ini atau kita kelola sendiri dana hibah ini, ada enggak seperti itu? Itu saya tidak dengar. Saudara tidak tahu? Cukup, kalau saudara tidak tahu lalu apa? Terus ada enggak apa saudara digunakan oleh terdakwa Asiano berbicara dengan ada satu nona di Teofilia. Ada enggak saudara menelpon itu orang, terus saudara mengatakan ini Pak Asiano mau bicara? Ada enggak itu? Pernah. Ada. Apa isi pembicaraan? Kan saudara menyerahkan HP saudara untuk dipakai oleh Pak Asiano, kan tentu berada dekat saudara. Saya ingin saudara jujur menyampaikan apa isi pembicaraan dari Pak Asiano kepada saksi. Izin yang mulia, karena memang bukan jatah saya mengabulkan waktu ini, tapi saya sudah lupa karena saya takut memberikan kesaksian yang artinya sebenarnya tidak sebagaimana pembicaraan. Izin yang mulia, saya jujur, saya sudah tidak mengingat lagi apa yang tidak. Baik. Terus saudara akhirnya pergi ke Jerman. Iya. Apa kalian sudah dalam satu pemikiran, saudara Siano, siapa lagi tadi, istrinya Siano, bahwa kalian ini dibiayai oleh dana hibah itu benar? Kami memang awalnya pertama menggunakan kalau kita tapi karena ada pemahaman, izin boleh saya jelaskan, sehingga kami sudah tidak memikirkan lagi karena saya sudah sampaikan kepada pendeta Luki, kalau boleh juga saya tidak ikut. Tapi pendeta Luki menyatakan dia datang ke ruangan saya dan telepon, saya mau ke ruangan kamu, boleh kita katakan, kamu siapkan dulu yang paspor, semua urus pisah. Karena dulu meminta di pendeta, mau apa? Kamu boleh kita nggak usah ikut dulu, kalau apa? Tetapi katakanlah saya dengan pendeta itu mengatakan kepada saya ikut dulu, karena semua ada yang pimpinan di sana. Jadi saya mengatakan saya namanya staff. Kalau saya mendapatkan izin dan diperintah oleh pimpinan, saya siap untuk pergi. Ataukah sampai akhirnya jadi itu karena ada bahasa tadi, tahu begini tahun kasih itu ke main. Saya mungkin karena bahasa itu akhirnya semua jalan gitu. Saya Tidak begitu. Jadi kalau itu dipandang kesalahan, kan saudara menggunakan itu. Bagaimana? Saudara mau bertanggung jawab? izin yang mulia, saudara kami juga sudah dididik oleh dari saudara ini, tetapi secara awal dari cara yang baik, manakala disampaikan kepada kami, walaupun kami ada katakan itu untuk pencapaian sasaran program, maka saya sebagai warga negara yang baik dan mendukung. Kalau kau itu salah, saya sudah memberikan uang untuk tiket PP Berapa saudara? 28.800. Sudah ya. Sudah ya. Baik ya saudara, kepala biro Kesra itu tahun berapa? 2021 penyerahan administrasi Ya. bulan Juli awal bulan Juli. Lalu berapa plafon anggaran yang dihibahkan ke organisasi kemasyarakatan oleh biro Kesra tahun 2021? Boleh Wah, anggarannya berapa? Iya, boleh itu. boleh. Oke, ya. 2021 ya, saat saudara pertama menjabat. Untuk sinode ini Untuk keseluruhan, biro Kesra plafonnya, plafon anggaran yang dihibahkan pada organisasi kemasyarakatan biro Kesra. Saudara lupa sama sekali ya? Lupa ya? Oke, kalau gitu berapa yang dialokasikan untuk sinode? untuk 2021. untuk
tahun 2021 4 miliar 500. 4 miliar 500. Itu usulannya dari mana? Usulan itu dari mana? Besaran Saya tidak tahu. Dalam itu saya nanti di bulan Juli secara administrasi saya mau tolak untuk kegiatan yang ada di rumah tidak? saya tidak tahu. 4,2 M itu. Saya tidak ada. Tidak tahu ya. Tadi saudara menyampaikan bahwa ada perintah ASEAN ini ya. Ya, Itu untuk tahun berapa itu? tahun 2022. 2022. Saudara memaknai perintah itu bagaimana? Atau begini, ada tidak perintah itu bertentangan dengan ketentuan? Misalnya, harus ada pertanggungjawaban lebih dahulu atas pencairan tahap pertama, baru bisa diajukan permohonan tahap kedua. Bagaimana perintah itu? Memang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ya, bahwa saya sudah melakukan namanya LPD, tetapi tidak lanjutnya sebagai saya sebagai bawahan. Oh ya, itu yang perintah, saudara. Karena itu, Ya. LPD belum ada, saudara diperintahkan AGK untuk melakukan pencairan tahap berikutnya. Terakhir ini ya, saudara-saudara ya, kami kan sudah mendengar beberapa saksi yang merupakan staf saudara di Biro Kes lainnya. Saya mohon saudara juga. Mereka menyampaikan bahwa saat mereka menyusun daftar penerima hidup, itu demi itu semuanya itu tidak pernah ada proposal. Mereka laporkan ke saudara, saudara sampaikan bahwa proses ini penyampaian mereka loh. Jadi DP yang kemarin waktu dalam persidangan saya kok cara yang sebenarnya proposal itu tidak pernah dilaporkan kepada saya ada komunikasi, cuma mereka menyampaikan tegas dan ini juga dibuktikan oleh saudara G itu ya, di mana setiap pencairan tahap pertama semua berkas itu sudah lengkap lalu ada pencairan. Oke, kenapa sampai kalau gitu kan saudara kan kuasa penuh anggaran di Biro Kes sekaligus sebagai kepala biro ya, karena itu ex officio ya. Kenapa daftar itu yang checklistnya sudah pakai komputer, tidak lagi tulis tangan? Kemarin saya sudah sampaikan untuk checklist secara manual waktu saya menjadi saksi anggota kemarin. Saudara pernah ke kantor Sinode untuk meminta staf di Sinode membuat LPG, membuat proposal? Tidak, Maksudnya? Tidak pernah. yang menghubungi mereka sebagaimana kita saksi daripada Ibu Kedi adalah Ahmad Lore. Jadi pencairan tahun 2022 juga demikian dengan 2023. Maksudnya ini ada perintah AGK saudara. Untuk 2022, tapi untuk kejayaan tahun 2022 itu sesuai dengan prosedur WKN. Tapi kejayaan tahun 2022 untuk tahun 2023 itu diperintah oleh Bapak Jerry Matal. Dia memerintahkan Tahun 2023 ya. Jadi untuk perintah ini selain diperintahkan kepada saya, seringkali juga diperintahkan kepada saya dengan PPTK. Dan juga kalaupun saya melaksanakan tugas dari pimpinan, diperintahkan langsung dari saudara Denny Mangala langsung kepada PPTK untuk segera mencairkan dana. Sebagaimana kesaksian dari Bu Olvi, khusus dana DID, di sini yang boleh saya langsung kaitan dengan 2023. Khusus dana DID, semua itu perlu dari Denny Mangala. Dan PPTK itu adalah Ibu Olvi Pamarodi. Oke, saat itu saudara tahu tidak ketentuan dana DID untuk pengalokasian? Yang tidak. Dana DID memang diberikan kepada kami untuk diberikan. Jadi kami diberikan dana pada izin yang kalau tidak salah ada 8 SKPD yang diberikan untuk dana DID di tahun 2022. Bukan itu maksudnya. Saudara tahu tidak ketentuan untuk pengalokasian dana DID? Saya tidak peruntukannya. Ya, saya diperintahkan oleh Jerry Mangala. Karena kami kan berizin yang kami kan saya mendapatkan data. Jadi di waktu kami ada dalam masa, saya diberikan data untuk dana DID dan langsung disampaikan bahwa dana DID ini untuk rohaniawan yang ada di Sulawesi Utara di 6 agama yang diperuntukkan untuk para pendeta, para haji ataupun
imam-imam yang ada di 6 agama, termasuk pekerja yang ada di tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan. Dan masing-masing itu mendapatkan dana Rp250.000. Itu bagian tidak ya? Itu bagian tidak dari syarat PID kan untuk saat ini dan apalagi itu. Izin yang mulia, saya melaksanakan ini berdasarkan hasil review dari inspektorat. Sehingga dasar dari review dari inspektorat itu, maka itu yang kami laksanakan dalam pelaksanaan yang harusnya dana itu dilaksanakan di tahun 2022 itu dianggarkan kembali di tahun 2023 karena memang saat itu kami belum bisa mendapatkan rencana. Memang awalnya petunjuk pada kami untuk di masing-masing rohaniawan ini langsung dikirim lewat rekening masing-masing. Oke, tunggu. Terakhir saudara terdakwa, saat saudara menerima perintah sepengetahuan saudara, ada tidak perintah dari AGK itu yang saudara ketahui memang tidak boleh atau tidak bisa dilaksanakan? Ada tidak? Saya sudah jelaskan. LPD itu ya? Berarti LPD ya? LPD itu mana? Tapi saudara laksanakan atas permintaan AGK. Kalau saudara saat itu tidak mau menerima atau menindaklanjuti keinginan, ya, saya pakai kata keinginan AGK untuk segera melakukan proses percaya. Kira-kira apa konsekuensinya untuk saudara? Karena kita dalam kawasan itu bisa saya katakan yang namanya kita perintah. Oke, sepengetahuan saudara, ada tidak yang keliru dari permintaan itu atau keinginan dari AGK? Saat ini yang saudara kan bilang perintah pimpinan ya, ada tidak yang keliru menurut saudara saat itu? Yang sepengetahuan saudara, ada tidak saat itu? Izin yang mulia, yang saya nanti mengetahui ada keseruannya setelah saya melihat SPD yang diajukan oleh penyidik di Polda. Oh, setelah di Polda. Ya. Saat kejadian itu, saat saudara di Dan jujur Pak yang mulia, saya sempat keluar dari Polda, saya sempat marah kepada staf-staf saya. Kenapa kamu memberikan ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya laporkan, tetapi tidak dilaporkan kepada saya. bukan itu maksud saya begini. Kalau Setahun 2022 ya. 2022 ya. Tadi kan yang tanya, apakah DID itu tahu nggak peruntukannya kan? Juga tadi. Terus memang di sidang ini kan barusan waktu itu kan pembagian ini itu sudah ada review. Saya sebenarnya juga bingung selama ini review. Ternyata yang sudah sampaikan itu review pergeseran waktu, bukan penuntukan. Tadi kan harusnya tahun 2002 ada review, boleh kan 2003. Yang ditanyakan itu kan boleh nggak penuntukannya yang semula untuk peningkatan ekonomi itu yang stunting itu yang ditanyakan. Artinya bukan tadi sampaikan bahwa sudah ada review 2002 bergeser ke waktunya pers dan 2003 itu menjawab Pak menurut saya. Jadi di DPP ya, memang kemudian dari DPP ini adalah dalam rangka salah satunya dalam rangka pemilihan. Di saat ini kan masih ada pembatasan untuk masuk ke dalam tindakan, sehingga para rohaniawan itu tidak sesekali sudah kesejahteraannya itu yang Nah gini, apakah review itu spesifik bilang boleh dibagi ke yang tadi disebutkan yang apa? Ya, jadi dalam review dan inspektorat ini sudah langsung disampaikan bahwa dana DID ini akan disalurkan lewat lembaga pada 39 lembaga keagamaan yang ada di Sulawesi Utara di 6 agama. Melalui. Melalui. Iya, kalau melalui sih sah-sah saja. Tapi kan tujuan akhirnya apa? Sudah berubah. Tahu enggak? Bahkan
Tujuan akhir dari DID itu kalau hanya sekedar merubah penyalurnya ke A ke dalam rangka pemulihan ekonomi itulah kemudian ditafsir bahwa bisa diberikan kepada mereka. Saat itu memang ada pembatasan. Iya, tafsirannya begitu. Ya, yang menafsirkan itu siapa? Termasuk juga dari petunjuk dari Pak Presiden. Hah? Dari mana? Petunjuknya? Ya, Petunjuk itu lisan. ya. Dan itu petunjuk itu Omong-omong aja. yang langsung juga akan diberikan juga kepada ibu Rodia seperti yang saksi tadi. Bukan, saya tanya petunjuk itu lisan aja. Lisan. Kasih tahu saja. Sudah pakai jo ini untuk ini. Ya kayak gitu ya. Ya, ya. Dan Kalau saya baca, contohnya untuk inflasi. Berarti inflasi itu memperhitungkan inflasi bulan November terhadap inflasi bulan Oktober. Saya ikuti serta terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa salah satu pertimbangan adalah pembatasan. Ya kan? Ada kajian dari saudara. Mengapa ada pembatasan sehingga berkurang? Kalau saya lihat kan ini ujungnya ke dana sentralisasi. Soalnya data di kami, dana sentralisasi dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 tidak ada perubahan. Salah satu pembiayaan dana sentralisasi untuk pembayaran para pendeta maupun pendeta Indonesia. Bagaimana kajian saudara? Pertimbangan untuk berikan nilai. Seperti yang saya sampaikan bahwa dana DIY ini adalah penghargaan kepada provinsi yang berada di dalam pembangunan membangun daerahnya. Dan yang salah satu juga ini diberikan kepada kabupaten provinsi dan kabupaten kota. Terdakwa, makanya coba tanya fokus pertama. Terkait penurunan inflasi, ada skema penghitungan yang sesuai PMK 170 bahwa ada inflasi di bulan November terhadap inflasi bulan Oktober. Maka pertanyaan saya, salah satu pertimbangan saudara memberikan tiba dari DID ini adalah ada pembatasan. Apakah itu ada kajian atau ada hitung-hitungan? Karena data yang saya ulangi lagi tidak ada penurunan untuk pemasukan sentralisasi sudah demi. Salah satu untuk sentralisasi itu pembiayaan gaji pendeta, gaji peneliti. Bagaimana sampai ada pertimbangan untuk membantu para pendeta dalam keadaan itu? Memang di saat kami diberikan dana itu alokasi dana itu ya ini kan berbalik. Saudara mau menjawab apa yang mau ubah lagi? Tadi saudara naik petunjuk dari ini mengalah macam tadi. Ya, semua memang mau melihat tadi sudah kasih ini pertimbangan tadi itu ya. Bisa itu aja. Baik, terdakwa. Waktu proposal untuk khususnya DID itu proposal atau cuma surat permohonan? setelah dilaporkan itu di dalam bentuk permohonan. Baik, bukan proposal ya, cuma di dalamnya sudah terperinci kegiatannya. Keterangan DPW pada singkat sendiri bahwa Biro Kesra dalam ini saudara berkoordinasi dengan saudara Gemini. Sebelumnya saudara Gemini Biro Kesra yang akan menyalurkan dana DID. Namun pelaksanaannya berubah, malah sinode yang menyalurkan. Betul atau tidak? Betul. Betul ya. Tadi saudara sampaikan bahwa menyambut pertanyaan yang mulia, bahwa ada review. Itu di bulan apa? Saya berikan Apakah di tahun 2023? tahun 2020. Bulan apa? Bulan Februari reviewnya. Saya tidak ada karena saya tidak ada. Tidak. Kegiatan perayaan Natal di bulan apa? Saya mengatakan di bulan Januari. Januari. Di situ keterangan saudara di Manggala menyebutkan pinjam ditulis 27.500.000 nanti diganti dengan nilai. Iya, 20 minimal 25 juta. Jadi Dari ini DID. kepada saya untuk dengan informasi manual kepada saya. Kenapa sudah tahu dari DID bukan review? Itu cuma seolah-olah melegitimasi pemberian itu atau kenapa? Padahal kan di Januari sudah tahu di untuk ini nanti diganti. Jadi itu salah satunya adalah rohaniawan yang ada di gereja Masehi ditulis di Minahasa. Jadi seperti kalau di Kristen,
kesalahan di namanya anggaran yang dialokasikan di anggaran tahun 2022 kemudian dijadikan anggaran di 2023, maka anggaran itu perlu untuk direview. Untuk 27 tahun saudara tidak diganti dari 27 juta 200 diganti keluar dana setelah dana PB cair. gitu ya, diganti dari situ ya. Baik. Terkait perkemahan yang berupa proposal Saya tidak. itu inisiatif saya. Ini saya nanti tahu saat ini. Saya dengan pertanyaan yang kedua, apakah dibuat evaluasi? Evaluasi ada. Siapa ketua? Ketuanya Bapak pejabat fungsional yang menangani yang menangani kelembagaan. Baik. Keterangan Albert Mamanindi selaku ketua tim evaluasi yang menerangkan tidak pernah dilakukan evaluasi. Tanggapan saudara? Ya, memang ini tidak dikatakan tidak melaksanakan evaluasi karena sejujurnya yang mulia, saya diberikan informasi dari PPTK bahwa ada evaluasi nanti di akhir tahun 2022. Saya diberikan karena pimpinan beliau tidak menginformasikan kepada saya lebih cepat karena di saat itu masih ada pembatasan. Termasuk saat itu saya pernah terpapar COVID-19. Sehingga saya dapatkan informasi di akhir tahun 2020. Jadi untuk tim evaluasi itu tidak melaksanakan tugasnya, dasar saudara memasukkan kegiatan hibah ke TAPD dasarnya apa? Ya, saya hanya dimintakan oleh pejabat sektor di tahun 2022 dan saya sebagai ketua begitu juga di tahun 2023 dimintakan oleh asisten satu yang tugas saya adalah membantu asisten dalam pengkoordinasian sama Baik, saya. terdakwa untuk hibah 2022, apakah ada proposal waktu tahun 2021 dibahas? Saya tidak mendapatkan informasi. Kan yang membahas saudara. Saya tidak pernah diundang untuk rapat di TAPD. Yang mengikuti rapat selalu adalah Kasulat Demo. Jadi saudara tidak masuk dalam Tidak masuk dalam TAPD karena SAPD kami adalah masuk dalam BPA Sekretariat Daerah. itu cukup 5 di tahun 2023 itu dari mana pengusulan? Jadi kami di 2023 saya dimintakan oleh Dewan Pahala untuk mana yang sudah akan kami berikan hibah kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Dan itu atas inisiatif dari apa sekali lagi saya bilang. Terakhir sebelum itunya ada pertanyaan lagi yang tidak bocor-bocor apa? Saya mempertegas ada perusahaan untuk 2020. Setahu saya Ada. Dari mana saudara? karena saya setiap hari Dari mana saudara tahu? karena di saat pencairan tahap pertama itu Dari mana saudara tahu? karena di saat pencairan tahap pertama PPTK dan pejabat sudah meyakinkan saya berkas sudah lengkap. Oh, Tapi berarti kata orang atau asumsi. asumsi dan mereka Sudah asumsi aja. Jadi terdakwa saya kembali lagi di BAP saudara selaku besar. Saudara menerangkan bahwa dalam kondisi tidak normal di 2021-2022 benar. ya Tidak normal karena apakah setiap tahap 1, tahap 2, atau ada tekanan atau intervensi dari sebagian kawan? saya pikir yang mudah saya pikirkan saya mengikuti saya sudah jawab misalnya saya sudah disanksi sekolahnya dan karena mungkin saya salah memberikan jawaban karena di saat saya sudah mungkin tidak ada apa dan tapi yang sebenarnya pencairan tahap pertama itu prosedurnya sudah singkat kesehatan 14 hari itu sudah ada baru pencairan tahap. Jadi terdakwa keterangan saudara ini dari keterangan saudara selaku saksi selaku tersangka itu konsisten dengan saudara lupa di mana? Saya memberikan data ini karena saya sudah disita dengan sejujurnya kepada Tuhan yang saya akan usul. Bukan pertanyaan saya. Sekarang ini tidak disumpah ini. Kemarin ini. Kemarin kan kita sudah disumpah tadi atau relasinya sampai saat ini. Jadi waktu jadi saksi keterangan saudara menerangkan bahwa tidak normal karena
perintah, ya kan? Karena ini izin karena wakil pengertian saya itu secara keseluruhan. Jadi saya menjawabnya itu secara keseluruhan. Jadi mungkin di kita mungkin pengertian pertama juga tidak sesuai dengan yang tapi 2023 tidak normal aja. Karena itu dari mana? Itu tegas karena saya 2021 itu sampai mana sama saya 2021 bahwa dua ancaman. Saudara lupa ya, nah itu 2023 tegas dari itu. Ada. Apakah saudara melakukan pengujian atas tagihan-tagihan yang masuk? Jadi Pengujian seperti apa yang saudara lakukan? jadi pengujiannya itu Saudara jawab apa yang ditanya saja, jangan panjang kurang ya. Pengujian seperti apa yang saudara lakukan? Jadi ketika untuk pencairan, jadi pengujian dokumen-dokumen apa yang saudara lakukan? jadi untuk daerah yang pertama ada pemantauan 14 kelengkapan yang harus dilakukan. Dan itu memang harus dilengkapi dan bisa dilakukan. Saudara melihat dokumen-dokumen untuk pencairan tahap 2, apakah saudara melihat untuk Tidak melihat dokumen, cuma saya diyakinkan oleh staff dan verifikasi itu dokumen sudah ada. jadi saudara sudah tidak melakukan pengujian lagi? Tidak melakukan. Kenapa saudara tidak melakukan pengujian? Padahal di tahap pencairan pertama saudara melakukan pengujian. Karena diinformasikan kepada kami bahwa itu sudah saya berikan waktu keluarga supaya saya jelaskan lagi karena kalau dimintakan kepada saya saya katakan tadi ada beberapa kali tapi saya ditolak, tetapi ternyata kemudian diinformasikan dari BPK yang mengawal keluarga itu SP keluarga itu sudah ada. Berarti saya punya asumsi bahwa pertanggungjawaban itu sudah ada sehingga SP keluarga itu sudah lengkap. Jadi saudara sudah tidak meminta lagi dokumen-dokumen untuk saudara uji, padahal saudara bertugas sebagai pembina anggaran. Karena itu sudah berdasarkan dengan kepada kita secara Apakah saudara melakukan pengawasan terhadap anggaran SKPD yang saudara pilih? ya, karena pengawasan kami itu dilaksanakan Sudah dulu, jawab aja sudah ya. Pengawasan yang seperti apa? ya seperti misalnya untuk sekarang ada suatu waktu dimintakan dari PPK untuk memintakan supervisan untuk memonitor itu. Tadi saudara bilang saudara melakukan pengujian tagihan, saudara melakukan pengawasan anggaran SKPD yang saudara pilih. Kenapa? Tadi saudara menerangkan, saudara nanti tahu pasti pemeriksaan di Polda bahwa ternyata tidak ada LPD. Karena di saat itu tidak pernah dilaporkan oleh nanti kalau kita diberikan tugas kan dari yang kita berikan tugas harus melaporkan kepada saya apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka terima. Tapi menurut Dan saya tidak pernah diberikan laporan bahwa PJJ itu belum benar. Iya. Sehingga saya katakan tadi setelah saya pulang dari Polda saya marah di saudara terdakwa sebagai PA, ketika saudara tidak menerima laporan KPA, apakah saudara berhak untuk meminta atau memerintahkan kepada bawahan-bawahan saudara untuk membawa dokumen-dokumen untuk saudara uji lagi sebagai fungsi pengawasan saudara? Ada nggak saudara minta? Tidak. Tidak. Terkait dengan NTHBDID ditandatangani kapan? Saudara masih ingat? Saya sudah tidak ingat, tetapi benar di daerah itu sudah ada. Pertanyaannya itu tidak ingat dulu. Jangan-jangan yang mau ditanyakan lain. Untuk penandatanganannya, sepengetahuan saudara ditandatangani kata gubernur atau kata presiden? Di kantor sini. Di kantor presiden. Kenapa harus di kantor presiden? Karena kami sudah didesak oleh Pak Beni Manggala untuk segera memproses dana dia secepatnya dicairkan. Sehingga saya sudah diinformasikan dari PPK, Pak ini NKD belum ditandatangani. Kebetulan saya berkomisi di pemohon, saya katakan saya akan bawa untuk proses untuk dokumen itu sudah Saudara terdakwa, apakah pendeta Heng Arina selaku ketua sinode awalnya pernah menolak untuk menerima DID sehingga sinode sendiri tidak pernah memasukkan proposal dana hibah untuk DID? Saya tidak pernah dilaporkan kepada saya untuk keadilan menolak. Saudara sebagai KPA. Dan biasanya saya katakan. Saudara tidak tahu kalau Saya tidak tahu. Yang pendeta ini menolak, dia tidak tahu. Satu terakhir. Iya. Terdakwa, jadi keterangan Kang Baglole Albert Memeliti
Via Tarandu, Vidya Mea, semuanya tidak benar. Tidak ada. Cukup. Ada dari penasihat hukum? Ada. Yang menentukan daftar penerima hibah dengan jumlah siapa yang menentukan? Jadi kami dimintakan untuk tahun 2022 dan itu juga sudah dimintakan oleh saya sebagai Pertanyaannya apa? dimintakan dari 2022. Pertanyaannya apa? Siapa yang menentukan? Siapa? Daftar nama penerima dengan jumlah. Dalam SK Gubernur. Kan pada persidangan yang lalu ada terungkap itu ada coretan-coretan. Saudara tahu itu coretan-coretan? Saya tahu. Sudah ada daftar kemudian ada angka kemudian dicoret-coret. Untuk saya boleh jelaskan, Siapa yang mencoret? ya untuk tahun 2022 dan Bapak Servo masih memberitakan ya kalau kita sudah diselesaikan administrasi. Itu yang mencoret-coret. Ya, kemudian tahun 2023 yang dimulai. Jadi Biro Kesra kalau kemudian mengeluarkan angka pasti dikaji di Biro Hukum baru Gubernur tanda tangan. Siap. Bagaimana keberadaan BKS Awal? Iya, jadi ini mau mengisi atau kan sudah diatur begitu untuk diisi. Ini mengisi sendiri, inisiatif sendiri atau memang agendanya ke sana? Ya, jadi kita Pertanyaannya saya apa? jadi begini ya, kami juga kesanakan apa sih yang dibuat oleh pemerintah? Tadi saudara menolak ke sana. Sekarang saudara mau mencari pembenaran ke sana itu karena ada dasar. Ini Pak Kaligis ini jangan lagi itu kita dibuat seolah-olah kita ini orang bodoh semua, kita tidak main. Terus sudah hancur-hancur aja udah daripada kita kerja lagi. Terus dapat apa? Udah tanya itu cari lagi. Silakan. Berkaitan dengan keberangkatan saudara ke Jerman, apakah saudara menerima uang atau apa yang saudara terima? Dalam bentuk Tiket. Apa benar memang yang pendeta Ludi yang meminta data-data saudara dalam rangka mengurus visa? semua berdasarkan Bapak lagi dulu. Tinggal nggak sama pendeta Luki dan pendeta tidak ada dendam. Tapi ini memang kenyataan yang terjadi dalam Ya ada dendam tidak sama mereka. Ada dendam, ada perasaan. tidak ada karena dalam kita itu harus informasi kita yang Kalau Bapak ngomong kita tidak tanya lagi. Iya, Bapak seperti yang menolak untuk saya tanya lagi. Pertanyaan saya ulang terakhir ini menurut saya. Sudah tahu itu perintah salah, Bapak tetap menjalankan, tapi Bapak tidak merasa bersalah. Iya, kita paham itu. Bapak tidak merasa bersalah kan itu ya. Oke. Terserah itu Pak. Baik, pemeriksaan selesai. Pemeriksaan terdakwa Freddy Kaligi selesai dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa Steve Keppel dan Hein Arina yang diperiksa secara terpisah. Untuk pemeriksaan kedua terdakwa ini akan kami siarkan secara terpisah. Dari Manado, tim melaporkan.